Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah yang terhormat pada Bapak Ketua DKM Pak Haji Wawan, kepada pengurus jajarannya Pak Hastori dan yang lainnya. Yang terhormat juga barangkali di sini ada yang hadir para tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, langsung saja karena waktunya paling setengah jam, kita mulai kajian bab yang kedua di kitab Min Muqawwimat Nafsiyah Islamiyah karangan atau Abu Rustah ya. Insyaallah nih buku ini luar biasa bagi pribadi ana, mampu mengubah nafsiyah ya. Baik, saya bacakan ya. Harusnya ini fotokopi ya, perlembar saya lupa tadi itu ya. Ya. Nantilah insyaallah ya bulan depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ahadul Qur'anal Karim, memelihara Al-Qur'an yang mulia. Jadi materi ini maknanya tentang bagaimana Allah memerintahkan kita untuk memelihara Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim huwa kalamullah subhanahu. Al-Qur'an yang mulia adalah kalamullah. Anzalahu ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatil wahyi. Al-Qur'an diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitatil wahyi, melalui wahyu Jibril alaihissalam, yaitu pengantarnya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Lafzan wa makna, baik lafadznya maupun maknanya itu wahyu. Jadi lafaz Al-Quran itu adalah tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala. Murni, tidak ada tambahan satupun dari lidah Rasul, dari malaikat Jibril. Murni tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala, lafzan wa makna. Ya, baik lafaz maupun maknanya. Al-muta'abbadu bitilawatihi, dan bagi yang membacanya dihitung ibadah. Membacanya saja dihitung ibadah. Nanti banyak hadis-hadis yang menyebutkan kemuliaan membaca Al-Quran. Tapi kita ngalir aja ya, nggak usah dipercepat, lambat saja. Insya Allah bulan depan terus dilanjut. Jadi nggak harus hari ini harus tamat semua. Ya. Al-mu'jizu, Al-Quran juga adalah sebagai mu'jizah. Arti mu'jizah itu apa? Ajaza itu artinya melemahkan. Ya, beda dengan azizu itu perkasa. Ini pakai jim tengah ya. Jadi mu'jizu adalah Al-Quran yang melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan orang-orang Quraisy yang saat itu cenderung sangat menomorsatukan syair bahasa Arab. Kemudian mereka dilemahkan oleh gaya bahasa Arab, mereka tidak mampu yang membuat yang semisal. Sehingga Al-Quran adalah mukjizat bagi yang membawanya sampai hari kiamat. Karena sampai detik ini tidak ada satupun yang membuat yang semisal dengan Al-Quran. Itu tantangan, itu artinya berarti mukjizat yang tidak sanggup satupun orang Arab maupun non-Arab yang membuat yang semisal Al-Quran. Berarti Rasulullah Muhammad SAW yang membawa mukjizat terus berlaku mukjizatnya sampai hari kiamat. Maka disebut dengan mukjizat yang paling besar pada diri Rasulullah adalah Al-Quran. Ya. Al-manqulu lana naklan mutawatiran, di mana Al-Quran itu sampai kepada kita. Ya. Naklan mutawatiran, secara mutawatir. Mutawatir itu adalah sanadnya lebih dari 4 para sahabat. Ya, misalnya disanadkan lebih dari 4, itu udah mutawatir. Sedangkan Al-Quran itu lebih dari 4, banyak sekali. Ya, minimal mutawatir itu
Kalau di beberapa kitab itu minimal 4 orang sekaliber Ali bin Abi Thalib. 4 orang itu sudah mutawatir. Ya, kalau Al-Qur'an lebih dari 4. Ya, bahkan seluruh para sahabat rata-rata hafal Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an itu diturunkan kepada kita secara riwayat mutawatir. Ya. Allah berfirman, la ya'tihil batilu, tidak datang kepadanya yaitu Al-Qur'an batil, tidak datang kepada Al-Qur'an kebatilan, min baini yadaihi wala min khalfihi, baik dari sebelum maupun sesudahnya. Maksudnya apa? Al-Qur'an sama sekali tidak ada yang mampu mengubah, tidak ada yang mampu membuat dia batil, tidak mampu orang dari depan, dari belakang, bahkan diselipin untuk kata-kata yang bukan dari Quran itu langsung bisa ketahuan. Ya. Jadi jauh dari kebatilan karena itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanzilum min hakimin hamid. Al-Qur'an diturunkan dari zat yang hakim, yang maha bijaksana, hamidin, zat yang maha terpuji. Wajar saja Al-Qur'an itu akan dipelihara oleh Allah karena Al-Qur'an muncul atau sumbernya dari yang maha bijaksana, maha terpuji. Mahfuzun bihafzillah. Al-Qur'an adalah kitab yang dijaga bihafzillah, dengan penjagaan dari Allah, langsung dijaga oleh Allah. Jadi kalau Bapak nyabut huruf waw, dicabut saja huruf waw satu, pasti akan ketahuan, Pak. Alif, ya, alif lam mim, alifnya dicopot satu jadi lam mim doang, itu pasti ketahuan. Yang tengah juga misalnya ada alif waw sukun dibuang, itu pasti ketahuan. Saking murninya penjagaan, dan ini janji dari Allah bahwa Allah pasti akan menjaganya. Apa dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra. Az-zikra itu adalah Al-Qur'an menurut beberapa tafsir. Wa inna lahu, dan kami sesungguhnya lahafizun, sungguh, ini ada taukid, sungguh pasti akan menjaganya sampai hari kiamat. Jangan macam-macam dengan Al-Qur'an, jangan macam-macam mengubah Al-Qur'an, pasti itu akan Allah jaga sehingga kemurniannya 100% murni dari Allah SWT. Itu janji Allah. Tahya bihin nufus. Al-Qur'an bisa menghidupkan jiwa. Jadi kalau jiwa Bapak mati, ya baca Al-Qur'an aja, insya Allah akan hidup. Itu janji Allah juga. Wa tatma'innu bihil qulub, dan akan membuat hati kita tenang. Jadi tumakninah, ya, jadi tenang. Tatma'innu bihil qulub, hati kita menjadi tenang. Wa yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur, ya. Al-Qur'an bisa mengeluarkan manusia dari zulumat. Zulumat itu kegelapan. Ilan nur, menuju nur. Nur itu cahaya. Bi'idni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, ila siratil azizil hamid, yaitu menuju jalan yang maha perkasa, yang maha terpuji, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu mengeluarkan manusia dari mana? Zulumat. Zulumat itu jamak dari zulmu. Zulmu tunggalnya, zulumat itu jamak. Berarti kegelapan itu lebih dari satu. Ya, misalnya agama A, agama B, agama B, agama yang ada di Indonesia, Hindu, Buddha, itu semuanya zulumat. Ya, termasuk ajaran Karl Marx, komunis, zulumat. Ajaran kapitalisme, zulumat. Ajaran sekulerisme, zulumat. Jadi zulumat itu banyak. Ila, dari zulumat yang banyak tadi, yang gelap tadi, ila nur, menuju nur. Nur itu tunggal, bukan jamak. Nur itu cahaya, menuju satu cahaya, yaitu Al-Qur'an. Bi'idni rabbihim, dengan izin Tuhanmu, ila siratil azizil hamid,
menuju zat yang maha perkasa, yang maha terpuji. Mangkola bihi sodaq, barang siapa yang berkata dengan Al-Quran sodaqo, pasti orang itu terpercaya. Ya, Bapak ingin orang bisa dipercaya, sering-sering baca Quran, menghafal Quran, ya, tidak keluar dari Quran, insya Allah akan derajat kita menjadi orang yang dipercaya. Ya, waman, dan barang siapa amila bihi faza, yang beramal dengan Al-Quran faza, pasti akan menang. Ya, pasti akan beruntung. Waman, dan barang siapa hakama bihi adalah, barang siapa yang hakama, menerapkan hukumnya, ya, di muka bumi ini diterapkan hukum-hukum Al-Quran adalah, maka pasti akan adil, sejahtera bagi umat manusia. Waman da'a, dan barang siapa yang menyeru, mendakwahkan ilaihi Quran, hudiya ila siratim mustaqim, pasti dia akan mendapatkan hidayah ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus, yaitu mukadimah dari paragraf pertama dengan judul Ta'ahadul Quran Karim, yaitu memelihara Al-Quran. Oke, saya lanjut ya. Huwa zadul lil muslimi wa ayyuzadin, Al-Quran adalah bekal bagi kaum muslimin, wa ayyuzadin, dengan bekal yang sangat paling utama. Ya, Al-Quran itu adalah bekal paling utama kita menuju di akhirat nanti. Ya, jadi nggak usah cari bekal harta dunia yang banyak-banyak, Pak. Nggak usah cari uang yang banyak, walaupun kita membutuhkan juga, tapi nggak usah serakah. Nggak usah punya rumah yang banyak-banyak, secukupnya saja, ya. Tapi yang harus kita pikirkan adalah bekal hidup kita yang paling utama adalah Al-Quran, Pak. Ya, Al-Quran. Wa huwa hamilu dakwah aqda wa aqda. Terlebih lagi bagi para pengemban dakwah, dia harus selalu dekat dengan Al-Quran. Ya, jadi kalau ingin beruntung yang menjadi pengemban dakwah, insya Allah, karena pengemban dakwah adalah amal perbuatannya adalah warisan para nabi. Pekerjaan para nabi diteruskan oleh para pengemban dakwah. Dan pengemban dakwah terlebih harus menjadikan Al-Quran sebagai bekal yang paling utama. Tu'amiru bihil qulub, dengan Al-Quran, ya, hati kita menjadi hidup. Watashtaddu bihis sawaidu, dengan Al-Quran maka sandaran kita menjadi kokoh. Insya Allah sandaran kemana saja, selama itu Al-Quran, sandaran itu menjadi kokoh. Ya, wa yusbihu hamiluhu kal jibal ar-rasiyah, dan menjadikan para pengembannya seperti gunung yang sangat kokoh, karena dia bersandar kepada Al-Quran. Karena dia memegang teguh dengan Al-Quran, dia pasti kokoh dengan godaan setan, dengan godaan dunia. Tahunu indahu dunia fi sabilillah, dia akan menjadikan dunia menjadi kecil, dunia menjadi ringan bagi dia. Dunia, permasalahan dunia apapun itu menjadi kecil bagi dia, menjadi ringan bagi dia, apabila dia berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul haqqa wala yahsya fillah, ia selalu mengatakan yang hak, wala yahsya fillah, ya, wala yahsya fillah laumatal laimin, dia selalu mengatakan yang benar, yang hak, dan dia tidak takut untuk menegakkan agama Allah. Dari mana? Dari celaan orang-orang yang membenci dia, yang membenci orang-orang yang membawa dan selalu dekat dengan Al-Quran. Dia pasti tidak takut, dia pasti akan menyerukan selalu kepada kebenaran. Ya. Jadi kalau kena godaan amplop, kena godaan Indomie, wah, berarti dia kurang dekat dengan Al-Quran.
Bihi yusbihul ladzi, dengan Al-Qur'an sesuatu itu menjadi mudah. Tuharrikuhu rihu li khiffati waznihi. Dia akan sesuatu yang mudah terombang-ambing oleh angin, ya. Dengan Quran itu sesuatu yang mudah terombang dengan angin itu li khiffati waznihi, karena bobotnya sangat ringan. Jadi kalau yang jauh dari Al-Quran, bobotnya akan ringan, tidak kokoh, maka dia akan mudah diputar-putar oleh arah angin. Ya, berbeda dengan yang kokoh dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi athqala indallah. Bobotnya akan menjadi berat di sisi Allah, min jabalul Uhud, ya, daripada gunung Uhud. Itu jaminan dari Allah. Itu kata kitab ini. Ya, li'annahu qari'ul Quran. Kenapa bisa begitu? Kok bisa seperti gunung Uhud? Li'annahu, karena dia qari'ul lil Quran, selalu membaca Al-Qur'an. Ya, sehari seberapa kali membaca Al-Qur'an yang di sini? Mudah-mudahan sehari 1 juz ya. Ada yang 1 juz sehari? Nggak ada, ya. Diusahakan 1 juz sehari, atau misalnya 1/4 juz deh sehari, ya. Kalau nggak bisa juga minimal 1 halaman 1 hari baca, yang penting rutin setiap hari ada membaca Al-Quran. Normalnya memang yang paling bagus adalah 1 bulan khotam Al-Quran, ya, karena di situ menjadikan kita menjadi kokoh seperti gunung Uhud. Itu dijamin oleh Allah. Sering-sering baca Al-Quran. Li'annahu qari'ul lil Quran, ya. Karena dia selalu membaca Al-Quran. Ratbu bihi lisanuhu, lisannya basah dengan Al-Quran, ya. Syahidum bihi bananuhu, maka akan menjadi saksi dari jari-jarinya, ya, akan menjadi saksi yang dia baca, mulutnya, lidahnya, itu akan menjadi saksi di akhirat nanti. Hakadza kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah bahwasanya sahabat Rasulullah SAW juga melakukan hal yang sama, yaitu tadi yang disebutkan, ya, selalu basah lisannya dengan Quran, selalu membaca Al-Quran, maka dia posisinya kokoh, ditiup angin dia kokoh seperti gunung Uhud, ya, tidak mudah tertiup angin. Yasiruna fid dunya, maka dia berjalan di atas dunia ini ka'annahum Qur'anan, mereka seperti Quran, yataharraku, seperti Quran yang berjalan. Jadi para sahabat itu seperti Quran yang berjalan. Ya, kalau kita Qurannya disimpan di lemari, harusnya si Quran di dalam benak kita, ya. Itu. Tapi kalau misalnya kita bawa Al-Quran, jangan sampai lupa masuk ke dalam yang kotor-kotor seperti toilet. Ya, simpan dulu Al-Qurannya, jangan lupa itu, ya. Ka'annahum Qur'anun yataharraku, mereka seperti Quran yang berjalan, yatadabbaruna. Nah, ini contoh para sahabat. Mereka selalu menelaah, mentadabbur, ya, menelaah, mengkaji ayat-ayatnya, wa yatlunaha, mereka juga selalu membaca haqqa, yang benar, tilawatiha, dengan sungguh-sungguh. Mereka membaca dengan sungguh-sungguh, mereka menelaah ayat dengan sungguh-sungguh. Ya'maluna biha, mereka pun mengamalkan Al-Quran isinya, wa yad'una laha, dan mereka mendakwahkan Al-Quran. Nah, itulah para sahabat. Nah, makanya nih setelah ini baru paragraf utama, ya, paragraf awal, nanti ada contoh-contohnya, ya. Tahzuhum, bergetar jiwa para sahabat, ayatul azab, terhadap ayat-ayat mengenai azab dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman azab, bergetar, ketakutan, takut sekali dengan azab Allah. Wa tashrahu suduruhum, dan menjadi dadanya senang sekali ayatul rahmah, dengan ayat-ayat yang penuh dengan kasih sayang, ya. Tafidu a'yunuhum minan dam'i khusyu'an, dan mengalir air mata mereka karena khusyuk, karena tunduk, ya, li'ijazihi, terhadap kemukjizatan Al-Quran, wa azamatihi, dan keagungan Al-Quran, ya.
wa tasliman, para sahabat akan tasliman dan selalu tasliman. Tasliman itu tunduk, patuh, pasrah, taslim, berserah diri li ahkamihi, terhadap hukum-hukum Al-Qur'an, wa hikmatihi, dan hikmah-hikmah Al-Qur'an. Nah, itu contoh dari para sahabat. Yatlakunahu, para sahabat selalu menerima langsung, ya, secara talqian fikrian, bertemu dengan langsung min Rasulillah, dari Rasulullah SAW. Jadi ditalaki Al-Qur'annya itu, ketemu langsung. Seperti Ustadz Maslah ngajarin misalnya setiap malam Senin, ya. Nah, itu talqian fikrian, ketemu langsung, belajar langsung dengan Ustadz Maslah membaca Al-Qur'an. Nah, para sahabat juga begitu, bertemu dengan langsung dengan Rasulullah SAW. Fatas takirru ayatuhu fi a'maki qulubihim, sehingga ayat-ayat pun menghunjam. Jadi menghunjam fi a'maki qulubihim, menghunjam dengan sangat-sangat dalam, qulubihim, di kulub mereka, di hati mereka. Kenapa? Karena sering membaca, sering dikaji bersama Rasulullah, akhirnya apa? Menghunjam, terus dialiri dengan hunjaman-hunjaman Al-Qur'an, ya, luar biasa. Maka para sahabat kokoh, para sahabat sangat yang menjadi contoh lah bagi kita, ya. Lidzalika azzu wasadu, karena itu mereka menjadi manusia yang mulia dan mereka menjadi pemimpin, ya. Jadi kalau ingin menjadi mulia, contoh para sahabat yang selalu membaca Al-Qur'an, yang selalu lisannya basah dengan Al-Qur'an, yang selalu beramal dengan Al-Qur'an, dan yang selalu mendakwahkan dengan Al-Qur'an. Ya, contohlah para sahabat. Ya, ini introspeksi bagi pribadi saya juga, ya. Dan akan dijanjikan oleh menjadi pemimpin, insyaallah. Wasaidu wafazu, dia akan merasa bahagia, wafazu, dan dia akan beruntung di sisi Allah nanti. Falamma faraqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila a'la illiyin, ya, ketika mereka ditinggal oleh Rasulullah SAW, saat Rasulullah dipanggil ke yang paling tinggi, a'la ila a'la iliyin, ke surga iliyin, istamarru, para sahabat terus menerus tetap stabil, tetap konsisten, ya, yata'ahadu, memelihara Al-Qur'an, kama ausahum, sebagaimana wasiat dari bidzalika Rasul. Amin, sholawatullah wassalamu alaihi wa alihi washabihi ajma'in. Jadi wasiat Rasul, pelihara Al-Qur'an. Itu wasiat Rasul kepada para sahabat dan kepada generasi penerus sampai hari kiamat. Pelihara Al-Qur'an, ya. Dengan cara bagaimana? 5M tadi. M1 apa? Membaca. M2 apa? Menghafal. M3 apa? Mengkaji, menelaah, ya, mengkaji. M4 apa? Mengamalkan atau menerapkan. M5 apa? Mendakwahkan. Hafal? 5M, ya. Membaca, menghafal, mengkaji, menerapkan, mendakwahkan. Insya Allah akan seperti para sahabat, dan di akhirat kita mendapatkan barisan seperti para sahabat. Insya Allah menjadi mulia, insya Allah menjadi pemimpin di muka bumi ini, ya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala di kitab ini, ya. Baik. Fakana hafazatul Quran fi awali sufufi amron, maka para penghafal Quran fi awali, berada di awal sof, ya, paling depan, ya, amron bil ma'ruf wa nahyan anil munkar, ketika melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, berada saf yang paling depan. Tidak takut hambatan, tidak takut rintangan, tidak takut cemoohan, tidak takut dikriminalisasi, ya. Wa kana hamilul Quran, menjadi pengemban Quran al awal yang paling depan,
fi kulli khairin, dalam segala kebaikan. Pada saat menyuruh untuk menutup aurat, dia yang paling depan dulu. Pada saat untuk melakukan bisnis secara Islam, dia melakukan bisnis secara Islam dulu. Pada saat dia bergaul antar tetangga, maka secara Islam dia yang paling dulu bergaul sesuai dengan syariat Islam. Pada saat dia ingin menerapkan sistem politik, sistem pemerintahan, dan sistem sosial budaya tata pergaulan laki-laki perempuan berislam, dia yang pertama kali mencontohkan. Itulah para pengemban dakwah, ya. Baik. Wal awal, dan dialah yang terdepan fi iktihamin kulli sa'bin fi sabilillah. Dialah yang paling terdepan menghadapi semua rintangan, semua kesulitan, semua hambatan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innahu lahariyun, sesuatu yang paling berharga, ya, bil muslimina bi'amatin, bagi kaum muslimin atau bagi umumnya, wa bihamalati dakwah bihususin, khususnya para pengemban dakwah, ayyakunal Quran, hendaklah selalu menjadikan Quran sebagai apa? Robi, ya, sebagai robi al-qulub, Al-Quran sebagai penyiram hati mereka. Ya, jadi sesuatu yang paling berharga itu adalah Al-Quran, karena Al-Quran sebagai penyiram hati mereka. Wa mulazima darbihim, dan teman setia setiap langkah-langkah mereka. Yaquduhum ila kulli khairin, membimbing mereka meraih semua kebaikan dengan Al-Quran itu. Wa yartaqi'u bihim, mengangkat derajat orang yang selalu tadi 5M tadi, ya 5M tadi, membaca, menghafal, melaksanakan, menerapkan, kemudian mengkaji, menerapkan, baru mendakwahkan. Insya Allah hatinya disiram dengan penyejuk, ya, kemudian menjadi teman setia setiap langkahnya, dan membimbing langkah-langkah mereka menuju segala kebaikan, dan diangkat derajatnya min syahiki ila syahikin, yang lebih tinggi lagi, dan terus lebih tinggi lagi. Ya, yata'ahadunahu, mereka harus senantiasa memelihara Al-Quran ana al-lail, setiap tengah malam, wa atrafun nahar, dan di penghujung siang, tilawatan wa hizon, dengan membaca dan menghafal, wa amalan, dan mengamalkannya, fayakununa bihaqi khairan, sehingga mereka akan menjadi sebaik-baiknya kholafin li kharis salafin, menjadi generasi kholaf mewarisi generasi salaf. Generasi salaf itu para sahabat, generasi dahulu. Nah, kita generasi khalaf. Insya Allah derajatnya disamakan. Insya Allah menuju kepada para sahabat. Kalau disamakan mungkin agak ini ya, menuju ke sana. Insya Allah kita di belakang generasi salaf. Wahadihi ayati karimatun, berikut adalah ayat-ayat yang mulia, taliha ahadis, dan juga hadis-hadis syarifah yang mulia fi nuzulil Quran, tentang turunnya Al-Quran. Nah, ini baru disebutkan. Ini ada ayat-ayat, ada 9 ya, yang berkaitan dengan kemuliaan turunnya Al-Quran. Wa fi hifzihi, tentang jaminan terpeliharanya Al-Quran. Wa fil huda bihi, tentang petunjuk mendapatkan hidayah. Wal fadli fi tilawatihi, keutamaan orang yang membacanya. Wal khairi, segala kebaikan. Wal amimi, yang melimpah fihi, di dalam Quran. Wa minhu wa haulahu, dan yang di sekitar Al-Quran. Jadi kalau ingin menjadi orang baik, kalau ingin dekat dengan orang yang baik, dekatlah kepada orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Jadi kita ke bawah-bawah baik. Jangan dekat kepada orang yang jauh dari Al-Quran. Ya, disebutkan ada 9 Al-Quran, ada juga beberapa hadis. Ya, kayaknya nggak cukup semua ya. Kita bagi 2 saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nazala bihir ruhul amin. Dia Al-Quran dibawa oleh ruhul amin. Ya, ini surat
Asy-Syu'ara ayat 193 194. Nazala bihir ruhul amin. Dia oleh Al-Qur'an dibawa oleh Jibril. Ruhul amin itu Jibril. Ala qalbika, ke dalam hatimu, litakunu, agar kamu menjadi minal mundirin, menjadi salah seorang yang memberi peringatan. Jadi setelah mendapatkan Al-Quran dari malaikat Jibril, Rasulullah menjadi orang yang selalu memberi peringatan. Kepada siapa? Kepada umatnya. Jadi kalau kita sekarang sudah mendapatkan ilmu tentang Al-Quran, sampaikan lagi. Ya, sampaikan lagi. Bisa dalam bentuk ceramah, bisa dalam bentuk ngajak pengajian lagi, bisa ngajak atau ngobrol-ngobrol. Tidak harus diceramah. Ya, tidak harus seperti ini, tidak harus, tapi mengajak secara ngobrol sambil ngopi, ya, bawa-bawa tentang tema-tema Al-Quran. Itu bagian daripada menjadi seseorang memberi peringatan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini janji Allah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan pasti kami akan menjaganya. Barang siapa yang menghapus satu ayat saja pasti ketahuan. Barang siapa yang tidak hanya satu ayat tapi satu kalimat, satu kata, pasti akan, jangankan satu kata, satu huruf saja dicabut, pasti akan ketahuan. Karena ini janji jaminan dari Allah, yaitu apa? Wa inna lahu lahafizun. Yang ketiga, la ya'tihil batilu min baini yadahi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamidin. Ini yang pertama kali yang dibaca, ya. Tidak ada datang kebatilan min baini, baik itu dari sebelum wala min khalfi, maupun sesudahnya. Dari depan maupun dari belakang tidak mungkin ada muncul kebatilan dari Quran itu. Tidak mungkin disisipi kebatilan, tidak mungkin dijahat. Kenapa? Karena janji Allah akan dijaga oleh Allah SWT. Tanzilun min hakimin. Al-Quran diturunkan dari zat yang maha bijak, hamidin, dan maha yang terpuji. Fusilat ayat 42. Coba bayangkan. Berarti Al-Quran itu adalah Quran yang luar biasa, kitab yang luar biasa, janji dari Allah untuk janji Allah dengan Allah yang menjaganya. Ya, jadi sesuatu yang mulia, kalau ingin jadi mulia, dia akan dekati Al-Quran, gitu ya. Dekati Al-Quran, kaji Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, walaupun hanya terbata-bata. Nanti disebutkan, yang terbata-bata saja tetap dapat pahala 2, Pak. Mahrotnya kacau, panjang pendeknya kacau, ya. Tapi karena ingin mulia dengan Quran, dia tetap membaca, ya. Tapi belajar tetap, ya, dengan Ustadz Masra, ya, tetap belajar itu. Nanti dia di rumah sambil baca, walaupun bacanya panjang pendeknya ditabrak sana sini, mahrotnya juga, itu dapat pahala 2, Pak. Itu ada hadisnya di sini. Nanti paling minggu depan disebutkan ada hadisnya. Jadi nggak usah khawatir nggak bisa baca. Ya Allah, saya nggak bisa baca Quran, gimana? Baca minimal, ya, artinya kayak dibaca supaya dapat hikmah, supaya dapat kebaikan dari situ, ya. Nah, tapi sambil belajar seminggu sekali tetap, ya. Makanya alhamdulillah DKM tetap melaksanakan itu, luar biasa. DKM pahalanya berlipat ganda DKM, ya. Pak Haji Wawan, Pak Astori, aduh, pahala yang ngaji setiap malam Senin sekarang, kemudian setiap minggu subuh, itu DKM pahalanya lebih dari peserta. Kenapa? Beliau yang ngurus ini, beliau yang menyelenggarakan ini, beliau idenya dari sini, rapat-rapat mereka. Insya Allah lebih pahalanya dibanding yang biasa-biasa yang hadir di sini, ya. Kita doakan selalu Pak Haji Wawan selalu sehat, ya, dan juga Pak Haji Story dan juga yang lainnya, ya. Lanjut yang lainnya, ayat yang keempat. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ya, sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, wa yubasyirul mu'minin, dan memberi kabar gembira bagi kaum mukmin, alladzina ya'maluna, orang-orang yang mengerjakan amal soleh, annalahum ajrun kabira, sesungguhnya bagi mereka mendapatkan ajran kabira, mendapatkan pahala yang besar. Ya, insya Allah, ya, dengan Al-Quran kita mendapatkan pahala yang besar. Ya, jangan sekali-kali menolak isi dan kandungan Al-Quran. Ingat, ya, satu saja kita mengingkari isi kandungan Al-Quran sama dengan mengingkari semua ayat ada di hadisnya. Ya,
barang siapa satu diingkari ayat Al-Quran, maka sama dengan mengingkari seluruh ayat Al-Quran. Jadi harus diterima tasliman secara pasrah dan terpatuh kepada seluruh ayat. Jangan ada yang menolak satupun. Ya, kalau dia menolak satu saja, gugur pak syahadanya, gugur pasurnya menuju pintu surga. Ya, makanya di sini dekatlah dengan Al-Quran karena ajron kabiro, ada pahala yang besar. Yang kelima, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Ya ahlul kitab, hai ahlul kitab, qad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepadamu rasuluna, rasul kami, yubayyinu lakum, yang menjelaskan kepadamu katsiran, banyak informasi, mimma, dari isi kitab, kuntum, yang kamu tuhfu, sembunyikan. Jadi orang ahlul kitab itu kitab Injilnya ada kandungannya disembunyikan. Ya, kandungannya ada dibuang, ya, minal kitab, dari, jadi menyembunyikan kitab-kitab, wa yafu, dan banyak pula yang dibuang atau dibiarkan, angkasirin, banyak sekali. Jadi kitab Injil sekarang itu sudah tidak murni dari Allah lagi, karena banyak sisipan, ya, banyak tambahan, banyak pengurangan. Begitu juga Taurat, disebutkan ayat ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Nasrani dan Yahudi. Qad ja'akum minallah, telah datang kepadamu dari Allah, nurun, cahaya, wa kitabun, dan kitab, mubinun, yang menerangkan, maksudnya Al-Quran. Datang setelah Injil, ya, itu adalah Al-Quran yang menerangkan dan yang memberikan cahaya. Gitu. Yang keenam, yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu, dengan kitab itulah Allah menunjuki man ittaba'u, bagi orang yang mengikutinya, ridwanahu, yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, subulas salam, keselamatan ke jalan, wa yukhrijuhum, dan kitab itu pula Allah mengeluarkan minaz zulumat, orang-orang dari kegelapan. Ya, jadi Allah akan menjamin kalau kita berjalan bersama dengan Al-Quran, kita akan dikeluarkan dari kegelapan, ilan nur, menuju cahaya, biidnihi, dengan izin Allah, wa yahdihim, Allah akan menunjuki mereka, ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Alhamdulillah. Ya, yang ketujuh, kitabun anzalnahu ilaik, inilah kitab yang kami turunkan kepadamu, litukhrijan nasa, supaya kamu mengeluarkan manusia, minaz zuluma, dari kegelapan, ilan nur, menuju cahaya, biidni rabbihim ila siratil azizil hamid, menuju kepada cahaya dengan izin Rabbmu, menuju jalan Tuhan yang maha perkasa dan maha terpuji. Ya Allah, ya Rabbi, berarti Al-Quran itu adalah kitab yang harus kita junjung, yang harus kita ikuti, insya Allah menuju Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan maha terpuji. Yang nomor 8, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah, ya, hanya dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Ar-Ra'd 28. Yang terakhir, afala yatadabbarunal Qur'an, maka apakah mereka tidak memperhatikan Quran? Ini sindiran, ya. Apakah mereka tidak memperhatikan Quran? Walau kana min inni ghairillah, kalau kiranya Al-Quran bukan dari Allah, seandainya Al-Quran bukan dari Allah nih, lawajadu fihi ikhtilafan katsiran, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak. Seandainya Al-Quran bukan dari Allah,
tentulah isinya ada saling bertentangan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Seperti Injil sekarang, ayat satu bertentangan dengan ayat yang lainnya, ayat yang depan bertentangan dengan ayat tengah, jadi nggak konsisten. Tapi Al-Quran karena ini dari Allah SWT, dia konsisten. Insya Allah dia dapat jaminan dari Allah, tidak ada pertentangan yang terjadi sekarang ini, ya, yang banyak ya di Injil, di Taurat. Tapi Al-Quran tidak terjadi pertentangan. Kenapa? Karena Allah jamin kesuciannya, Allah jamin kemuliaannya, Allah jamin keasliannya. Ya, jadi di Al-Quran itu, Pak, ya, ayat, susunan ayat itu tauqifi, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Susunan ayat. Misalnya qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan, itu tauqifi dari Allah. Termasuk huruf-hurufnya juga tauqifi, itu blek dari Allah SWT. Tidak ada satupun pendapat dari ijtihad para sahabat, tidak ada satupun dari Rasulullah SAW. Itu murni dari Allah, diturunkan pada malaikat Jibril dan teruskan kepada Rasulullah SAW. Tauqifi, ayatnya bersifat tauqifi. Tetapi susunan suratnya itu adalah ijma sahabat. Susunan suratnya, ya, misalnya surat Al-Baqarah, surat ini susunannya itu adalah itu ijma sahabat. Tapi ayat-ayatnya, dalam ayatnya itu murni dari tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, jadi hari ini kita membahas Al-Qur'an. Nanti minggu depan keutamaan membaca Al-Qur'an, sambungan dari bab memelihara Al-Qur'an itu. Tuh. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.